Jadi Pertamina Energi itu adalah salah satu dari 6 subholding Pertamina yang dibentuk di tahun 2020 dan mencapai legal entity di tahun 2021, di mana subholding ini difokuskan kepada memastikan transisi energi yang dilakukan oleh Pertamina itu berjalan dengan mulus. Dan kita bisa melihat dari seluruh program Pertamina Energi atau PNRI ini memang fokus kepada penyiapan infrastruktur dan juga produk-produk Pertamina yang kedepannya akan mendukung energy security di masa yang akan datang. So we are coming from North Borneo, a state in one of the states in Malaysia, and our company is known like state-owned, government-linked company, owned by Tenaga Nasional 80% and 50% by state government of Sabah. We are the utility company, traditional with the integrated utility company. We own our generation, transmission and distribution, which currently we are supplying to the state about 1,200 megawatt, the demand, and we are going to be interconnected with Sarawak in terms of the energy. Pertamina secara grup itu memiliki suatu NZE roadmap ya, dalam menghadapi transisi energi ini yang fokus kepada dua pilar. Yang pertama dekarbonisasi dan yang kedua adalah membangun bisnis yang baru. Dekarbonisasi ada hal-hal kaitan dengan energi efisiensi, pengurangan flare reduction dan sebagainya. Sementara di membangun bisnis baru ada hal-hal seperti membangun renewables, membangun fasilitas dan juga produksi clean hydrogen dan lain sebagainya. Nah, di Pertamina Energi yang low carbon solutions itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan karbon tersebut atau pengeluaran dari karbon tersebut. Kaitannya dengan dekarbonisasi sendiri, energy efficiency, energy conservation itu yang kita kerjasamakan baik dengan internal Pertamina Group maupun dengan pihak lain, dan juga ada kaitannya dengan nature based solutions. Kita kerjasama dengan petani di mana itu membangun carbon sink facilities dan yang kedepannya akan membantu untuk support dekarbonisasi atau carbon offsetting di Indonesia secara keseluruhan. We are currently dependent on the 80% dependent on the fossil fuel, on the gas, natural gas, and some part of Sabah, especially in the east coast of Sabah, we are running about 30% of demand on the distilled diesel. So far in our planning that we are supposed to retire the set on the diesel by 2024, and we are moving towards into the interconnection, which is with Sarawak, known for the renewable with their vast opportunity in hydro, and soon we are going to embark into the battery energy storage, which can be charged from the existing gas power plant and solar. So in our planning, how we transition ACSP into the net zero is not a clear-cut journey, but for sure we are going towards that direction by utilizing the potential of renewable in Sabah. Jadi kalau yang kita lihat selama ini, ya, memang globally sepertinya ini sudah take off. Tetapi ternyata di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan. Ada hambatan dari sisi teknis, komersial, regulasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita bisa take off, tentunya hambatan-hambatan ini harus diatasi terlebih dahulu. Kita optimis dan kita percaya bahwa target yang disusun oleh pemerintah itu bisa tercapai karena kita lihat target itu sangat besar. Kalau kita lihat di energy mix tahun 2050, terutama kaitannya dengan renewable energy. Potensi kita pun sangat besar. First challenge is that Sabah state is the second largest state in Malaysia, like Sarawak, the first one. The challenges is almost the same in terms of the demographic and topography, which is mountainous, and people live scattered at the coastline. So the challenges is how SSB going to provide a complete loop of the transmission line, because currently we only depend on one single circuit connecting the west coast to the east coast, whereby the
cheapest generation in our system lies in the west coast of Sabah, and every day we are transferring about 20% of the demand, the capacity to cater the demand in East Coast. So if we want to reduce dependency on the diesel, then we must explore the potential source of generation potential like geothermal. There's a potential in Tawau, and we are going to commission few large solar system in the east coast of Sabah. So this is going to replace the existing independence on the diesel. Ya, jadi memang kita dalam mendukung ketahanan energi, memastikan energy sustainability, dan dalam transition energy ini harus fokus kepada tentunya core bisnisnya Pertamina. Yang pertama, tadi kita melihat bahwa ada kaitannya dengan menurunkan kadar karbon itu sendiri. Misalkan kalau renewable energy, kita mempunyai geothermal yang merupakan salah satu portfolio terbesar Pertamina juga, dan portofolio terbesar di Indonesia. Di sini kita akan memfokuskan untuk double up the capacity, ya, dari yang sekarang kita hanya bersama-sama sekitar 1,8 gigawatt secara Pertamina dan juga dengan kolaborasi dengan yang lain, atau hanya Pertamina saja memproduksi sekitar 670 megawatt, itu akan kita double up di dalam 6 tahun ke depan. Dan ini yang kita lihat potensi-potensi seperti geothermal, hydro, wind, dan tentunya solar yang harus dikembangkan, dan view-nya so far optimis gitu. Tantangan yang kita hadapi sekarang dalam waktu sooner or later itu akan bisa diatasi. Hal-hal kaitannya dengan CCS atau carbon capture, storage, and utilizations yang Pertamina akan tetap dorong, yang itu merupakan core bisnisnya Pertamina juga. Nah, ada hal lain yang memang bisnis baru Pertamina, dan ini akan kita kolaborasikan. Ada kaitannya, relevansinya dengan core bisnis Pertamina saat ini. Misalkan kedepannya ada fuel baru seperti hydrogen atau clean hydrogen yang akan digunakan untuk mobilitas. Nah, ini tentunya kita harus bekerja sama dengan mitra-mitra yang memang sudah berpengalaman, tetapi tetap bisa mendukung Pertamina dan core bisnis Pertamina di masa depan. Kita mendukung program-program pemerintah, dan juga kita mendukung sumber daya karbon yang ada di Indonesia, carbon sink. CCS kita mempunyai 400 gigaton potentials. Tentunya kalau kita lihat nature based solutions itu kita second to Brazil, ya, ada sekitar 150 juta ton per tahun potentials dari nature based solutions yang kita akan kerjasamakan dengan pihak-pihak terkait. So we are going to import power from the hydro of Sarawak, starting from 30 megawatt up to potential 300 megawatt that can cater 30% of our demand. Besides that, we also exploring the potential of solar with the battery energy storage that going to the pipeline now that can cater some of the existing demand. And also we are looking to the potential on the wind, but of course it's about the selection of the site which will determine the cost of interconnection. At the same time, we're also looking to the geothermal, that the project was initiated back in 2016 maybe, but it was abandoned, and we looking to reviving this project that can cater between 60 to 300 megawatt potential on geothermal. Interconnectivity itu suatu hal yang sangat penting dan bisa menyeimbangkan antara potensi supply dan potensi demand. Di mana kita lihat kalau di Indonesia terutama potensi supply-nya yang tadi saya sampaikan dari sisi geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga solar, tenaga surya itu sangat besar. Yang pemanfaatannya maksimal untuk masing-masing tersebut 8-10%. Bahkan ada yang beberapa hanya sekitar less than 1%. Ya. Tentunya pasar Indonesia nggak bisa berkembang untuk secepat itu. Karena itu diperlukan langkah-langkah di mana interconnectivity itu membuka peluang kita men-tap in, men-unlock potensi yang ada di pasar supply tersebut atau pasokannya. Ya. Di mana nanti kita bisa mengkonversi beberapa hal. Contohnya, geothermal
Kita kerjasama dengan beberapa pemain ASEAN dan Asia, bahkan dengan US, di mana kita mengembangkan green hydrogen dari geothermal. Dan itu akan kita sambungkan dengan pasar Asia. Ada juga yang kita akan sambungkan dengan pasar ASEAN. Dan ini adalah beberapa hal yang kita coba kolaborasikan. Yeah, my wishes on the renewable energy, Sabah have very vast potential, a lot of potential. And the one that we have not tapped into is the wind, geothermal, and the one that readily available is biomass, biogas. So my wish is that for the Malaysian government and the Sabah state government to continue giving us assistance to develop the infrastructure that will connect to the potential renewable energy resources that we know most of the potential is very far from the existing grid line. So my wish is that the government will, together with the utility company, providing assistance, and together develop that potential. So currently, most of this initiative on generation through renewable is through the PFI that we are offering to all the developers to come, and of course we are going to offer attractive tariff. For example, national level that in Malaysia, previously we have the FIT to encourage starting for the solar. And after that, the last solar scheme, of course with the assistance from the government, because you know solar cost is quite high in terms of, in view of we also have among the lowest tariff in the region, and federal government come in to support the between the displaced cost and the tariff cost they offered by the developer. For long run, we can see that if the government still maintaining the current tariff, which is quite cheap, then government need to come in to support the agenda for more renewables to come into the system. Jadi kita melihat PNRE adalah bagian yang terintegral dengan grup Pertamina, di mana kita merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, tapi kita juga merupakan pelaku usaha. Jadi karena kita berdiri di tengah, kita bisa menyeimbangkan view antara usaha dan juga pemerintah yang memang membentuk regulasi. Ada beberapa contoh kasus di mana kita mencoba mengadvokasi pemerintah dengan memberikan masukan dari pelaku usaha atau dari bisnis sense-nya itu seperti apa. Ada juga beberapa kasus di mana kita mencoba memberikan perspektif pemerintah kepada pelaku usaha dengan mitra-mitra kita. Jadi poin yang paling penting adalah in the end regulasi itu akan menyesuaikan, tapi itu memang akan butuh waktu karena ada banyak kepentingan yang harus diselesaikan. Nah, pembelajaran yang paling penting yang kita hadapi adalah kita harus bergerak sama-sama. Bergerak sama-sama tidak hanya antara BUMN dengan pemerintah, tapi juga BUMN dengan pelaku usaha lainnya untuk menyeimbangkan regulasi dan kondisi dari dunia usaha. So for us, regardless we are federal or state agency, the most important thing is to support the development of industry in Sabah. So the current model that we have, that under we have the ministry in charge of the energy. They also have the regulator and utility, which is a private company like us or Tenaga Nasional or Sarawak Energy. Similar model in Sarawak also use the same concept, whereby policy under the ministry, they have the regulator and the utility. So we look into this model is sufficient for us, and in Malaysia currently we are not embarking into the open market for the generation, but we feel is sufficient now because government look the one as a top priority that people should not be burdened with the higher cost if we go for the open market, and sometimes open market also provide more competitive pricing. And sure, we will see what going to happen when the state to take over the power, and hopefully the model will be the same like Sarawak and Peninsular Malaysia.
Yeah, I hope the clean, affordable, and secure energy can be further developed in Sabah, and we are ready for that. Ya, saya melihat bahwa harus ada peran mediator atau peran yang memang bisa mendrive kolaborasi dari semua pihak, dan tentunya harapan dari Pertamina salah satunya adalah proyek CASE ini. Program CASE ini bisa membantu untuk menyatukan seluruh elemen, bergerak bersama-sama dalam mencapai tujuan transisi energi di Indonesia.